Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku.
Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk, ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi, aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Wake up, granddaughter wants noodles. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka.
Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu itu punyaku yang paling keren. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik.
Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang.
Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Biarkan saya memutar roda pertama. Betapa beruntungnya aku. Aku suka sosis. Keren sekali aku mendapatkannya. Atau lebih tepatnya, satu sosis besar. Lezat sekali. Dan sekarang aku akan mencari tahu apa yang aku dapatkan kali ini. Guys, aku ingin yang enak, bukan kecoa yang jahat. Mungkin belum terlambat untuk memutar ulang semuanya. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Apa kamu ingin aku makan ini? Maksudku mereka bau dan mereka merangkak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sangat takut pada mereka. Jika kamu tidak ingin melakukannya dengan cara mudah, kamu bisa melakukannya dengan yang sulit. Waktunya roda hukuman. Tidak, aku lebih suka makan kecoa. Meskipun mereka sama sekali tidak cocok dengan pizza lezatku. Mereka menyerang tanganku. Tidak, bukan itu yang aku katakan. Julie, apa yang kau tunggu? Okay. Sudah waktunya kamu juga makan sosis. Aku sangat setuju. Aku pikir aku akan membuat hotdog dari pizza dengan topping sosis yang lezat. Lihat bagaimana dengan sosis. Ini adalah hal terlezat yang pernah aku rasakan. Dalam waktu yang lama, sosisnya melengkapi rasa pizzanya dengan sempurna. Ini jauh lebih enak daripada hotdog biasa. Julie, kau maksaku untuk menggigit makananmu. Aku pasti akan senang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Kamu hampir memakan seluruh sosis. Aku tidak mau, ada begitu banyak dari mereka. Mereka jelas ingin makan pizzaku. Wow, jumlahnya sangat banyak. Keluarlah kalian semua. Setidaknya biarkan aku makan pizza. Wow, mereka nyaris tidak meninggalkan apapun untukku. Baiklah, itu lebih nyaman. Dia baru saja makan kecoak. Sungguh mimpi buruk. Aku pikir ada sesuatu di mulutku. Gross. Tidak, keluar.
Haha, mulut Mila sekarang menjadi sarang kecoa. Dapatkah aku menjadi yang pertama kali berputar? Aku ingin tahu apa yang jatuh kepada aku kali ini. Oh tidak, bukan cacing. Aku lebih suka permen karet daripada cacing. Hore, hubah hubah bubah, aku menyukainya. Enak sekali. Sekarang giliranku untuk memutar roda. Ih, ini tidak adil sekali. Mengapa sebagian orang terkena permen karet dan aku kena ceker raya? Mereka jahat, jelek, dan menjijikan. Ya, aku tidak iri padamu. Kamu sebaiknya makan itu dengan cepat. Dan sungguh apa yang aku tunggu? Saatnya mengoleskan permen karet ini di atas pizza untuk membuatnya enak dan lezat. Warnanya cerah dan panjang, sehingga pizza pasti akan bersinar. Aku yakin ini luar biasa. Tadam! Bagaimana? Menurutku hasilnya bagus sekali. Iya, kelihatannya bagus. Tidak seperti ceker ayam. Baiklah, aku punya ide bagus. Mila akan menyukai lelucon yang aku buat untuknya. Apa itu? Tidak, ini terlalu berlebihan. Aku berharap kamu meletakkan kaki-kaki itu di atas pizza, bukan di wajahku. Itu akan lebih baik. Mengapa aku dihukum seperti ini? Aku bisa menikmati rasa pizza, tapi aku harus tersedak ceker ayam. Bagaimana itu? Julie, apakah kamu menyukainya? Apakah pizzanya enak? Apa kamu bercanda? Makan pizzamu. Baiklah. Mengapa tidak menikmati pizza yang lezat dan makannya? Hah, betapa enaknya ini. Aku tidak berpikir permen karet dan pizza bersama-sama akan membentuk sesuatu yang enak sekali. Ini sangat enak, aku tidak ingin berhenti. Aku rasa aku belum pernah makan pizza yang lebih enak dari waktu yang lama. Kupikir sudah waktunya untuk membuat gelembung permen karet yang besar. Itu sangat besar, sangat besar. Semakin besar gelembungnya, semakin keren ledakannya. Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku tidak bisa melihat apapun. Ini adalah kesempatanku untuk menyingkirkan semua ceker ayam. Makan pizza tanpa mereka rasanya jauh lebih enak. Julia, kau pikir aku tidak melihat? Tidak, aku melihat semuanya. Dan untuk tipu dayamu, kau harus menghadapi roda hukuman. Oh tidak, aku harap aku mendapatkan sesuatu yang tidak menakutkan. Hore, hujan. Bahkan bagus. Bagaimana jika hujan ceker ayam? Hahaha. Oh, tolong. Aku mendapatkan gelombang dari cakar-cakar jahat itu. Julie, kau terlihat sangat lucu. Oke. Mari kita lihat barang apa yang menanti kita kali ini. Oh ya, itulah yang aku sebut keberuntungan. Saatnya untuk mata jelly. Kamu tidak hanya bisa makannya, kamu juga bisa bermain dengannya. Lihat Mila, aku punya mata-mata di jariku. Baiklah, sudah cukup tertawa. Saatnya mencoba mata. Bagaimana? Apakah itu enak? Sangat. Aku yakin pizza ini akan luar biasa. Aku juga ingin yang enak, bukan... Oh, gurita. Mereka begitu kecil. Dan berlendir dan menjijikan. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pizza itu. Bayangkan itu sangat menjijikan. Aku rasa kamu tidak akan melewatkannya. Aku yakin. Itu sangat menjijikan. Aku yakin bahwa pizza dengan mata selai akan sangat lezat. Bahkan terlihat menyenangkan dan sangat bagus. Bagaimana? Enak? Aku tidak bisa berhenti. Aku bisa melakukannya dengan beberapa selai jeruk juga. Tidak ada, tidak akan aku kutolak. Aku iri pada diriku sendiri karena makan pizza yang begitu lezat. Sekarang mataku bahkan keluar dari mulut. Ha, Julie, kau konyol seperti biasanya. Suasana hatiku sedang sangat baik. Mila, kenapa kamu tidak makan? Aku harap kau tidak akan mengingatkanku. Aku benar-benar tidak ingin mencoba gurita ini. Aku harap mereka tidak menempel padaku dari dalam. Mila yang mahalang. Sungguh menjijikan bagiku untuk melihatnya. Tentu saja mereka gurita. Mereka memiliki cangkir hisap. Dan mereka menempel di lidah.
Julie, menurutmu itu lucu? Tidak, itu sama sekali tidak lucu. Mari kutunjukkan padaku. Ups, apa itu? Sekarang kau menyadari bahwa gurita sama sekali tidak lucu? Kau seharusnya tidak melakukan itu. Tunggu dulu, aku akan memasukkan pizza ke dalam mulutmu, semuanya. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari semua gurita itu. Dapatkan. Oh, itu menjijikan. Julie, kamu sangat kejam. Tidak, kamu tidak. Aku hanya bersikap adil. Selamat makan. Mari kita putuskan. Sweet. Aku menang. Oh iya, aku sangat suka kentang goreng. Apakah kamu suka kecoa? Aku akan mendapatkannya. Julie, kamu tahu itu curang dan tidak baik. Kembalikan roda seperti semula atau kamu harus menggunakan roda hukuman. Baiklah. Ini kentangku. Ada begitu banyak dari mereka dan baunya sangat harum. Aku tidak sabar untuk memakannya. Julie, giliranmu untuk memutar roda. Benar, aku harap tidak rontok juga. Asal enak, asal yang enak. Tidak, apapun kecuali bawang putih. Baunya sangat buruk. Itu aneh. Dia pergi untuk berapa alasan? Lihatlah lebih dekat. Dan memang bau itu berasal dari suatu tempat. Mengapa mereka menaruhnya ini padaku? Aku akan makannya. Bukan memakai di leher. Pertama aku harus mengupas bawang putih. Oh, aku punya ide. Aku bahkan punya kotak khusus untuk itu. Masukkan semua siung bawang putih ke dalamnya. Dan berapa detik, bawang putih berubah menjadi bawang putih yang sudah dikupas. Wow. Sudah selesai, kamu bisa membuat gambar yang sangat cantik di pizza dengan itu. Seperti hati, ide yang bagus. Dan aku akan menggunakan kentang untuk menyampaikan emosiku. Kegembiraan, maksudku aku akan menggambar wajah tersenyum kecil yang lucu. Wajah tersenyum jauh lebih baik daripada hati. Tidak mungkin, kamu hanya mengulang-ulang setelahku. Tidak ada yang bisa mematakan hati bawang putihku. Sekarang kamu harus memakan jantung itu. Oh, bagaimana aku makannya? Jantungnya begitu indah. Kau selalu malas waktu roda hukuman. Ya ampun, aku tidak beruntung sama sekali. Tidak hanya makan pizza bawang putih, tapi juga membuatnya menjadi smoothie dalam blender. Kau memiliki blender, jadi kamu beruntung. Aku bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Aku pikir itu adalah sesuatu yang jahat. Itulah yang akan kita temukan. Ayolah. Jika aku muntah, itu akan menjadi kesalahan Mila. Dan campuran ini pasti akan membuat aku muntah. Ya betul, ini benar-benar terlihat menjijikan. Mulutku terasa seperti tong sampah. Aku tidak akan bertahan lama dengan aroma itu. Oh, tapi bukan berarti aku harus mencium baunya. Oh, pegang aku jatuh. Oh tidak, bawang putih bahkan merusak Mila. Betapa mengerikan. Aku di sini, aku baik-baik saja. Wow, aku bahkan mendapatkan kentang goreng di wajahku. Keren.